Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang mesin-mesin yang menggunakan numerically control atau biasa disebut sebagai komputer numerically controlled. Yang lalu kita sudah banyak membahas tentang yaitu alasan-alasan why kenapa orang menggunakan CNC. Kita sekarang memasuki bahasan baru, yaitu apa perbedaan mendasar antara mesin konvensional dengan mesin NC. Secara fisik kita lihat seperti ini. Ini adalah mesin CNC. Jadi semuanya dikendalikan oleh komputer. Sedangkan mesin yang konvensional, dia menggunakan motor listrik di sini untuk menggerakkan spindle utama, sekaligus dihubungkan dengan gearbox di dalam sini untuk menggerakkan ini, yaitu rod di sini, yang mana ini punya slot, sehingga slot tadi apabila ini diputar, dia bisa memutar rangkaian roda gigi di dalam sini. Ini yang digunakan untuk menggerakkan apron ini, sekian namanya apron. Ini akan bergerak ke kiri ke kanan, atau ini bergerak maju dan mundur. Ini mesin konvensional. Sedangkan di sini semuanya dikendalikan oleh komputer. Oke, kita lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kita lihat di dalamnya. Ditinjau dari yaitu penggeraknya. Kalau mesin konvensional cuma memakai satu motor listrik atau satu motor saja. Satu motor ini digunakan untuk menggerakkan seluruhnya. Jadi satu motor yang ada di sini dihubungkan dengan gearbox untuk menggerakkan gerakan apron ke sana ke sini, untuk maju, untuk masuk ke sana ke sini, dan lain-lain sebagainya. Semuanya menggunakan energi dari satu motor. Akan tetapi kalau CNC, setiap gerakan maka terdapat satu motor. Jadi untuk gerak X satu motor, gerak Y satu motor, gerak Z satu motor misalkan. Untuk yaw atau untuk pitch atau untuk roll, itu pun juga motor sendiri-sendiri. Itulah bedanya. Nah, kemudian sinkronisasi di sini mudah sekali. Karena semua motor, satu motor ini dihubungkan dengan bel, dengan roda gigi, sehingga kalau untuk membuat ulir misalkan, maka untuk mensinkronkan mudah sekali. Jadi gerak ke kiri sama gerak maju, gerak putaran, ini bisa disinkronisasi. Sehingga kita bisa membuat ulir seperti ini. Ini adalah indikatornya. Jadi kalau ini bergerak ke kiri, dia berputar, maka apabila membuat ulir, seperti yang sudah kita ketahui, kalau mulainya 3, maka kita terus mulai 3, sehingga ulirnya terbentuk. Nah, kalau di sini bagaimana kalau mesin CNC? Kan semua motor ini sendiri-sendiri, gerak sendiri-sendiri. Nah, gerakan-gerakan motor di sini bukan disinkronisasi dengan roda gigi, tapi disinkronisasi dengan sinyal-sinyal yang dikirim oleh komputer. Ini salah satu contohnya adalah mesin milling. Ini adalah buatan tangan ya, jadi home build, CNC yang home build. Nah, kita lihat di sini ada motor stepper atau motor servo di sini yang menggerakkan ini ke kiri ke kanan, yang ini menggerakkan pahat yang di tengahnya ini untuk maju dan mundur. Kita lihat di sini gerak X ada sendiri, gerak Y ada sendiri, dan di sini yang menggerakkan pahatnya naik turun ada sendiri. Nah, semua motor-motor ini tidak saling berhubungan secara mekanis. Akan tapi dia disinkronkan oleh sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh komputer. Tentu motornya di sini bukan seperti motor listrik biasa. Bukan motor induksi, bukan motor DC, bukan. Tapi di sini adalah motor yang disinkronkan oleh sinyal seperti motor stepper maupun motor servo. Oke, itulah perbedaannya. Kemudian kalau kita lihat lagi secara dalam, dari bentuk ulirnya, kita tahu untuk menggerakkan sesuatu linier, kita menggunakan motor yang berbentuk yang
menggunakan putaran secara radial, secara berputar, tapi putaran tadi dipindahkan oleh ulir, sehingga kalau ulirnya ini berputar maka dia akan bergerak secara linier. Nah, pada mesin CNC, ulir yang digunakan adalah ball screw. Kita lihat di sini ada ulir. Nah, di sini ada bola-bola yang menggelinding. Bola-bola yang menggelinding. Sehingga licin sekali. Dengan demikian, gesekan dapat diminimalisir sekecil mungkin. Pada mesin konvensional, maka ulir yang dipakai adalah ulir trapesium. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok pada CNC yang digunakan ulir ball screw, sedangkan sini ulir trapesium? Kenapa tidak dibuat ball screw saja biar ringan? Nah, kita ingat kembali bahwasanya kalau mesin konvensional menggerakkan ini adalah menggunakan tangan, sedangkan tangan manusia hanya 2. Padahal gerakannya ada yang maju, ada yang ke kiri ke kanan, ada yang maju ke sana ke sini. Nah, maka akan repot sekali kalau menggunakan ball screw. Ketika gerak maju di sini harus ditahan betul. Kalau dilepas sedikit dia akan mundur lagi karena sangat licin. Dia tidak bisa mengunci ball screw. Maka diperlukan ada gesekan, yaitu pakai ulir trapesium, sehingga bisa mengunci. Begitu diputar ke kanan sejauh mana, setelah itu dilepas, dia tidak lari lagi. Dia akan tetap berhenti di situ. Lain dengan CNC. Kalau CNC yang memegang bukan tangan, yang memegang adalah motor. Nah, dan motornya bisa mengunci sendiri. Berapapun gerakannya akan dikendalikan oleh motor sendiri-sendiri. Sehingga dia tidak perlu gesekan, malah justru gesekannya dihilangkan, sehingga lebih licin, lebih efisien lagi. Itulah diantaranya yang membedakannya antara mesin konvensional sama mesin CNC. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi, apalagi yang berbeda antara keduanya. Nah, alat ukur yang digunakan pada mesin konvensional biasanya menggunakan nonius di sini. Ada skala-skala di sini. Nah, ini kalau kita putar, maka kita lihat skala di sini. Berapa majunya, berapa mundurnya bisa dilihat di skala nonius di sini. Nah, di sini juga. Tapi dalam mesin CNC yang digunakan bukan nonius lagi, tapi sudah merupakan encoder di sini, merupakan alat ukur linear ataupun digital. Yang digunakan yaitu alat ukur analog ataupun digital yang langsung diproses oleh komputer. Sehingga tidak susah-susah kita mengukur, lihat ukuran berapa sudah sampai atau belum, tidak usah. Karena semuanya sudah masuk ke dalam komputer. Itulah perbedaan antara mesin konvensional dan NC. Oke, kalau kurang paham bisa diulangi, karena dalam bentuk video saya tidak akan ngulang-ulang lagi. Cukup kalau kurang paham bisa diulangi sendiri, di setel ulang lagi. Oke.